Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novitasari, saya dari kelas TBIC. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah kearifan lokal yang diampu oleh Miss Rika Dertiara. Saya akan membawakan tema tentang kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu genduri, atau orang Jawa bilang genduren. Genduren ini atau genduri masih banyak dilaksanakan di daerah saya, terutama pada acara-acara tertentu atau acara-acara penting. Misalnya ada acara kematian atau ada sanak saudara, tetangga yang meninggal, itu akan dilaksanakan genduri selama 7 hari berturut-turut. Lalu genduri akan dilanjutkan setelah 40 hari, ada 100 hari atau bisa dibilang nyatus kalau orang Jawa, dan 1000 hari atau bisa dilaksanakan juga setiap 1 tahun, 2 tahun meninggalnya, atau bisa dibilang mendak kalau orang Jawa bilang mendak. Lalu genduri selanjutnya apabila ada tasyakuran, ada lahir, tasyakuran, khitanan, atau mungkin tuan rumah sedang ada rezeki, atau mungkin ada sapinya melahirkan, atau dia habis membeli motor, mobil, itu mereka sebagai rasa syukur dia menyelenggarakan genduri. Lalu selanjutnya genduri ini ada genduri apabila ada orang hamil. Nah, orang hamil ini biasanya ada 3 bulanan atau telon kalau orang Jawa bilang, dan 7 bulanan piton-piton. Pada saat genduri 7 bulanan ini banyak yang menarik bagi saya, karena kemarin saudara saya telah melakukan 7 bulanan, prosesi 7 bulanan. Dan sebagai narasumbernya saya bertanya kepada ibu saya langsung, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk genduri 7 bulanan? Genduri 7 bulan itu cukup rumit karena adat Jawa yang dibawa ke Lampung di daerah saya itu masih sangat kental. Jadi kita masih memperhatikan aspek-aspek adat Jawa yang harus dilakukan atau dilaksanakan pada saat acara 7 bulanan. Contohnya untuk 7 bulanan ini ada nasi yang dibagi-bagikan kepada tetangga atau yang diundang untuk datang ke kenduri malam kendurinya. Nah, yang dibagi-bagikan ini masakannya bermacam-macam. Kalau untuk Jawa daerah lain itu ada yang menggunakan 7 macam jajan sesuai 7 bulanan yang tadi. Jadi ada 7 jajan rupa, salah satunya ada petis. Lalu di saat malam harinya setelah kenduri itu ada prosesi mandi kembang atau disiraman. Itu tujuannya ada tujuan maksud tertentu yang saya tidak tahu. Dan setelah siraman itu ada prosesi memecahkan kelapa muda atau buah kelapa. Itu yang memecahkan suami dari perempuan yang melakukan prosesi 7 bulanan. Apabila saat memecahkan kelapa ini arahnya lurus begini, itu katanya anaknya perempuan. Nah, kalau semamanya pas memecah kelapa ini sedikit miring atau mencong begini, itu anaknya laki-laki.
Lalu setelah itu ada prosesi pendoaan dan ada aspek-aspek Jawa juga di sana yang saya belum ketahui. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang kearifan lokal yang ada di daerah saya. Untuk wisata-wisata lokal yang ada di daerah saya, kearifan lokal itu terdapat gua di sini karena di rumah saya ini terdapat pegunungan. Rumah saya berada di pegunungan dan tidak ada sawah, tidak ada sungai karena di pegunungan. Jadi masyarakat di sini masih melestarikan penghijauan. Kita tidak menggunduli hutan sembarangan. Kita tetap menjaga ekosistem alam. Lalu kita menjaga wisata atau tempat yang tidak sengaja ditemukan, yaitu namanya Gua Pandan dan sekarang masih dirawat. Karena itu salah satu peninggalan atau terbentuk oleh alam secara alami. Masyarakat sini masih menjaga. Jadi aspek-aspek Jawa yang terdapat di daerah saya itu masih kental. Kalau ditemukan di sini tuh mayoritas orang Jawa. Jawanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawanya Jawa Barat. Jawa Barat itu sedikit, tapi lebih banyak itu orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.